inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, gimana kabarnya untuk kesempatan siang hari ini ya? Sesuai dengan janji Fatur tadi, Fatur bakal ngobrol bareng lembaga menjamin simpanan ya, dengan tema Ramadan penuh berkah, simpanan tetap aman bersama LPS. Tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan nantinya, sahabat Rasi Media, untuk kamu yang mungkin ingin interaktif juga nanti bisa ya, untuk tanya-tanya juga seputar LPS ini apa sih gitu ya, via WhatsApp di 0811300906. Dan juga nantinya sahabat Rasi bisa saksikan streamingnya di rasifm.co.id dan juga di Express Radio, serta kita juga live di YouTube dan juga di fanspage-nya Rasi di Rasi FM Magetan ya. Tentunya sudah hadir di studio Rasi FM Magetan ada Mas Benazar Ahmad. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Mas Ben. Siang Mas Fatur. Betul sekali. Gimana kabarnya untuk Mas Ben? Alhamdulillah baik banget. Baik Mas. banget ya. Ini Mas Ben ini berarti tadi dari Surabaya atau dari mana Mas ya? Kami kantornya di Surabaya. Kantor di Surabaya. Tapi kami baru ada kegiatan dan kami dari Lamongan. Oh, tadi dari Lamongan. Oke, siap. Mas Ben, nanti tentunya selama 1 jam ke depan ya, kita bakal bahas tentang Ramadan penuh berkah, simpanan tetap aman bersama LPS. Siap. Oke, tentunya sebelum nanti kita membahas lebih lanjut terkait tema kita, Mas Ben mungkin bisa disapa dulu sahabat Rasi sama nanti di perkenalan diri. Siap. Gitu lah. Halo, selamat pagi sahabat Rasi. Perkenalkan, saya Benazar Ahmad, Sub Manager di kantor perwakilan LPS 2 Surabaya. Pada 1 jam ke depan saya akan menjelaskan apa aja tugas dan fungsi dari mungkin agak kurang terkenal gitu ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, ini adalah lembaga saya, di mana nantinya selama 60 menit ke depan kita akan menjelaskan apa aja tugas dan fungsinya. Selain itu juga mungkin di akhir kita juga kasih tips-tips gitu ya dalam pengelolaan finansial di masa Ramadan ini, Mas Fatur. Siap. Oke, itu tadi sahabat Rasi Media ya, ada Mas Benazar Ahmad selaku sub manager kantor perwakilan LPS 2 ya, yang berlokasi di Surabaya. Surabaya, betul. Oke, siap. Mas Ben, kita lanjut ke pembahasan tema kita ya. Mungkin terkait LPS ini ya. Boleh dong dijelaskan Mas Ben terkait LPS ini sebenarnya apa sih dan juga fungsinya apa gitu? Oke, LPS sendiri atau lembaga penjamin simpanan gitu ya Mas Fatur. Ini adalah lembaga independen di bawah presiden. Jadi jangan salah sebut atau salah pikir gitu ya. Dikiranya lembaga penjamin simpanan ini kayak lembaga perkreditan atau lembaga pinjaman gitu, bukan ya. Jadi LPS di sini adalah lembaga independen yang tugasnya ini adalah menjamin simpanan nasabah di bank yang telah ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK. Kami juga punya peran dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangan kami. Kami sendiri LPS itu punya undang-undang Mas Fatur, yakni Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004, yang mana di situ kita juga punya 5 perannya. Yang pertama tadi adalah menjamin simpanan nasabah, yang kedua adalah melakukan resolusi bank, yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem perbankan, dan 2028 kami punya amanat baru nih Mas Fatur, yakni menjamin polis asuransi dan menyelesaikan permasalahan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Oke, siap. Jadi ada kurang lebih 5 tadi. 5, betul Mas Fatur. Oke, 5. Dan tadi Fatur juga mendengar ya, menjamin polis asuransi ini seperti apa sih Mas? Betul, jadi kayak apabila nanti mungkin sahabat Rasi gitu ya punya asuransi, nanti asuransinya, perusahaan asuransinya itu tutup, seperti yang sudah-sudah gitu ya, bangkrut atau tutup, nanti LPS akan menjamin premi polisnya dari si nasabah tersebut. Gitu Mas. Tapi memang ini masih belum
terlaksana gitu ya. Nanti baru akan aktif di 2028. Saat ini masih proses pembuatan peraturannya dan penyelarasannya. Oke, jadi rencana ini memang nanti akan diluncurkan di 2028. Betul. Oke, siap. Tadi Fatur juga mendengar terkait salah satu fungsinya yaitu memelihara stabilitas sistem perbankan, Mas. Betul. Ini kalau boleh tahu LPS sendiri ini apakah bergerak sendiri atau mungkin tergabung dengan komite gitu, Mas? Betul. Nah, ini dalam menjalankan tugasnya kami ini tergabung dalam komite yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau disingkatnya KSSK. Tugas dari komite tersebut itu adalah untuk mencegah terjadinya krisis, Mas Fatur. Kita kan pernah merasakan mungkin krisis moneter di tahun 1998 yang sangat berefek ke segala penjuru dan stabilitas gitu ya. Keuangan ya. Oleh karena itu komite ini dibuat untuk mencegah terjadinya krisis yang akan datang. Komitenya sendiri ini terdiri dari 4 lembaga, yakni LPS sendiri, terus Bank Indonesia, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan, Mas Fatur. Oke, seperti itu. Jadi memang dari keempat anggota ini berarti terhitung sejajar gitu, Mas? Sejajar, betul. Sejajar seperti itu. Sahabat Narasi Media. Jadi tentunya untuk LPS sendiri ya tadi tergabung dari dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang ada 4 anggota, Mas ya. Betul. 4. Ada LPS, ada BI, OJK dan juga Kementerian Keuangan seperti itu. Mas tadi kan Mas Ben juga menyampaikan bahwa untuk LPS kadang juga kurang terkenal, mohon maaf gitu ya. Mungkin bisa disampaikan dari logonya sendiri sih, Mas. Kalau Fatur melihat logo LPS itu kan LPS agak berdempet gitu ya, Mas. Apakah memiliki makna tersendiri dari segi bentuk maupun warnanya sih, Mas? Betul, memang ada maknanya sih, Mas Fatur. Jadi untuk bentuknya kita itu adalah segi 6 gitu ya, Mas Fatur. Betul. Itu diambil dari filosofi sarang lebah, Mas Fatur. Yang menggambarkan LPS itu adalah organisasi yang efisien dengan orang-orang yang pekerja keras atau hard worker seperti lebah. Kemudian bentuknya sendiri itu menyimbolkan progression dan juga merepresentasikan LPS ini lembaga yang cepat dan memangkas permasalahan perbankan dengan cepat gitu ya. LPS sendiri dibuat dengan saling menempel itu untuk menggambarkan LPS ini adalah lembaga yang kolaboratif dan saling interdependen dengan lembaga lain, serta memberikan solusi yang sifatnya end to end gitu. Nah, kemudian segi 6 yang kalau diperhatikan segi 6-nya itu kan tertutup gitu ya, Mas Fatur ya. Itu melambangkan tidak tertutup, maksudnya terbuka gitu ya. Itu melambangkan keterbukaan LPS untuk bekerja sama dengan stakeholder lain dalam menjalankan tugasnya. Untuk warnanya sendiri, warna kita agak ngejreng ya memang, oranye, kunyit gitu. Betul, itu adalah menunjukkan sifat-sifat positif, yakni optimis, clarity, hangat, dan juga percaya diri. Kemudian ada unsur hitam, sekitar 80% itu juga menggambarkan kekuatan dan juga formalitas serta elegansi. Seperti itu, Mas. Jadi itu ya, Sahabat Narasi Media, tentunya memang dari lambang sendiri pun punya makna dan juga tadi ya artinya tersendiri, Sahabat Narasi. Betul. Salah satunya memang ya pada intinya memang logo dari RPS ini melambangkan simbol progresif dan juga tentunya memangkas permasalahan perbankan dengan cepat ya. Tadi end to end gitu, end to end, siap gitu. Tadi kita juga sudah bahas terkait fungsi, Mas ya, dari LPS sendiri. Fatur pengen tanya, sebagai lembaga penjamin simpanan, maka tentu tugas utama dari LPS sendiri adalah menjamin simpanan nasabah, Mas. Betul. Mungkin apakah boleh dijelaskan, Mas, syarat dan juga kriteria apa saja sih nanti yang bisa dijamin oleh LPS? Jadi LPS sendiri ini melakukan penjaminan simpanan itu bukan berarti kalau misalkan ada bank bangkrut gitu ya, Mas Fatur, itu langsung semua simpanan dari masyarakat di bank tersebut dijamin oleh LPS. Kita ada syaratnya atau kriterianya. Biasanya disebut dengan 3T. 3T. Yang pertama itu adalah tercatat dalam pembukuan bank, Mas Fatur. Yang kedua, tingkat bunga simpanan itu tidak melebihi tingkat bunga yang ditetapkan oleh LPS. Dan yang ketiga, ini tidak terindikasi melakukan fraud dan atau terbukti melakukan tindak pidana perbankan. Terus kita juga penjaminan ini dibatasi, masih dibatasi sih, Mas Fatur. Jadi mungkin di krisis moneter 98 kemarin, di tahun-tahun sebelumnya ini hampir semua
pemerintah menerapkan blanket garansi gitu ya. Jadi seluruh simpanan itu dijamin. Ya. Efeknya itu banyak moral hazard. Jadi banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi itu, ya. Oleh karena itu di LPS sendiri ini dibatasi penjaminannya hingga batas 2 miliar per nasabah per bank. Oke, seperti itu. Jadi memang Seperti batas maksimal itu ya. Maksimalnya 2 miliar. Oke, siap. Tadi kalau Fatur dengar juga yang disampaikan Mas Ben ya, terkait tadi banyak kata dijamin gitu Mas. Betul. Ya? Sebenarnya apa arti dari kata dijamin dalam hal ini sih Mas? Apakah memang jika terjadi masalah dengan bank tempat kita menyimpan uang, ya uang kita akan dikembalikan atau bagaimana gitu? Oke, mungkin saya menjelaskannya terkait proses bisnis kami gitu ya Mas Fatur ya. Jadi awal mulanya bank itu kan pasti dalam keadaan sehat gitu ya. Betul. Dengan operasional yang secara umum berjalan seperti biasa gitu ya. Iya. Nah bank ini juga punya risiko untuk kurang bagus gitulah. Sama dengan manusia, bank juga bisa sakit atau jatuh gitu ya. Betul. Nah, nanti pada saat bank ini nanti mulai jatuh atau mulai ada tanda-tanda dia sakit gitu ya. OJK berkoordinasi dengan kami. OJK kan lembaga pengawas perbankan. Betul. Itu akan berkoordinasi dengan kami untuk kami dapat masuk ke dalam bank tersebut. Kami nanti akan memetakan apakah bank ini layak untuk nanti kalaupun dia dicabut, misalkan tidak bisa survive dalam kondisinya itu, apakah layak untuk diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan. Pada saat kita masuk itu juga kita juga memetakan simpanan-simpanan nasabah tersebut, jaga-jaga nanti kalau apabila bank tersebut bangkrut, kita bisa secara cepat. Tadi kan kita juga sudah sebutkan kita pengen kerjanya cepat gitu ya Mas Fatur ya. Jadi kita mulai memetakan apakah simpanan-simpanan nasabah itu sudah memenuhi kriteria 3T tadi Mas Fatur. Siap. Jadi memang kalau semisal ada ya apa-apa masalah dengan bank itu tentu ya LPS sendiri nggak bisa langsung gerak tanpa adanya tadi kerjasama dengan OJK tadi. Betul, kami lembaga yang saling berkoordinasi gitu lah ya. Oke, sahabat Rasi Media. Dan tadi juga Mas Ben juga sudah menyampaikan terkait kriteria 3T, tapi mungkin kita akan bahas di segmen selanjutnya Mas Ben ya. Jadi untuk sahabat Rasi Media juga yang mungkin ingin tanya seputar LPS juga nanti bisa interaktif bareng Fatur juga Mas Ben via WhatsApp di 081130200906. Jadi jangan kemana-mana. Rasi Media, dan informatif. Oke, halo sahabat Rasi Media, tentunya sudah tahu belum sih kamu tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS? Nah, Fatur kasih tahu ya, LPS ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan juga bertugas menjamin serta melindungi dana masyarakat di bank, baik di bank konvensional maupun yang ada di bank syariah ya. Tentunya simpanan aman sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan LPS bisa menjamin hingga 2 miliar rupiah per bank dan per nasabah, sahabat Rasi Media. Agar simpanan dijamin aman, ada syarat ya. Tadi ada 3T, sahabat Rasi Media. Tercatat dalam pembukuan bank, suku bunga simpananmu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan dari LPS dan tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank. Dan ini ada khusus ya, khusus untuk bank syariah, syarat tingkat bunga ini tidak berlaku. Jadi di bulan Ramadan ini, yuk kelola keuangan dengan bijak agar hati tenang dan ibadah makin maksimal. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Aman ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Aman ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Aman ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Aman ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman ada LPS. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur nih dan juga Mas Ben Nazar Ahmad nih di ngobrol bareng Lembaga Penjamin Simpanan dengan tema Ramadan penuh berkah, simpanan tetap aman bersama LPS. Oke, untuk Mas Ben tadi Fatur sempat menyinggung terkait kriteria 3T ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan dong Mas, kriteria 3T tercatat dalam pembukuan bank ini sebenarnya seperti apa sih Mas? Oke, jadi tercatat dalam pembukaan bank atau T yang pertama ini adalah nasabah harus benar-benar memastikan ya Mas Fatur Iya. bahwa uang yang ditabung ini masuk ke dalam sistem perbankan. Oke. Gimana caranya? Jika nasabah kan sekarang dalam apa ya? Teknologi yang sudah mulai berkembang ini pasti punya pilihan gitu ya Mas Fatur. Iya, betul. Ada dua mekanisme. Biasanya mereka melakukan mutasi masuk atau apa namanya? Setor dana Setor gitu dana, ya. iya. Ada yang langsung datang ke bank Iya. atau melalui mobile banking. Iya, iya, Nah, iya. kalau datang langsung ke bank itu pastikan mending sahabat Rasi itu langsung datang ke bank. Jangan nitip ke pegawai bank. Iya. Baik itu mungkin pegawainya itu temannya, saudaranya atau tetangganya gitu ya. Iya. Jangan dimanfaatkan hal tersebut karena itu menjadi celah oknum-oknum ini melakukan tindak-tindakan Tindak- yang tidak sesuai dengan peraturan perbankan. Takutnya ini bukan suuzon ya Mas Iya, Fatur iya, ya. betul. Tapi takutnya uangnya itu tidak disetorkan ke dalam rekeningnya si nasabah tersebut tadi. gitu. Oke. Nah, apabila mekanisme setornya tadi melalui ATM atau melalui transaksi yang sifatnya mobile itu Iya. dipastikan benar-benar mutasinya itu masuk gitu. Oke, iya. Kalau perlu gitu ya, kalau diperlukan benar-benar gitu, nasabah juga bisa minta print out dari mutasinya. Jadi apakah benar-benar si dana setoran itu sudah masuk ke dalam bank atau belum? gitu ya. Berarti kalau untuk apa ya? Bisa dikatakan struk tadi ya. Betul. Struk itu bisa dari ya buku rekening Buku gitu, Mas, tabungan, buku tabungan betul. itu. Dan juga kalau via mobile banking ya Dipastikan benar-benar mutasinya Mutasinya itu sudah masuk gitu gitu. ya. Oke. Biasanya kan ada tuh mutasi gitu. Iya. Jadi kalau memang sampai itu nggak masuk ya nggak Berarti bisa. dananya kan belum masuk. Belum masuk. Bisa jadi kalau secara mobile banking bisa di-trace, oh berarti dananya belum Belum masuk. masuk. Kita bisa protes atau gimana gitu ya. Bisa langsung ditindaklanjuti gitu. Iya. Kalau dititipin tadi sih Mas Fatur itu yang resikonya lebih tinggi ya. Rawan ya. Rawan. Iya. Karena kita jadi nggak tahu apakah benar-benar sudah masuk atau belum. Gitu. Jadi sahabat Rasi Media tentunya ini tadi saran dari Mas Ben juga kalau mau apa ya? Masukin uang gitu Mas ya. Jangan titip-titip gitu ya. Iya. Lebih baik ya dilakukan sendiri, bisa datang ke bank atau mungkin ya ke ATM tadi Mas ya. Oke, seperti itu. Oke, dalam syarat dan juga kriteria simpanan yang dijamin LPS Mas, ini tadi kan ada item tidak melakukan tindakan yang merugikan bank gitu. Mungkin boleh dong dicontohkan sebenarnya apa aja sih tindakan yang dimaksud Mas? Oke, ini memang T yang paling panjang juga sih. Ya. Yang ketiga ini ya, tidak terindikasi melakukan fraud dan atau terbukti melakukan tindak pidana perbankan. Maksudnya adalah LPS itu tidak menjamin apabila nasabah ini melakukan tindakan perbankan atau paling enggak bekerja sama kepada oknum untuk menguntungkan dan merugikan bank. Gimana ya? Menguntungkan pihak oknum dan merugikan bank. Jadi kita akan menjamin untuk bank-bank yang nantinya bangkrut gitu ya Mas. Iya, betul. Kita tidak berusaha memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang ikut merugikan bank tersebut gitu. Jadi contoh dari tindak pidana perbankan ini misalkan dengan sengaja memaksa pihak lain memberikan keterangan palsu atau identitas palsu atau membuka rahasia bank atau melakukan pencatatan palsu, pembukuan fiktif seperti itu Mas Fatur. Dan itu bisa dilacak Mas ya dari LPS ya. Kami akan melacaknya itu biasanya setelah masuk tadi Mas. Oh, setelah masuk Jadi tadi, nanti oke. pada saat bank itu sudah mulai ada indikasi bermasalah gitu ya, kami masuk, kami akan tindak lanjuti itu. Apakah ada aliran-aliran yang mencurigakan atau gimana, nanti kita baru masuk di situ. Oke, seperti itu sahabat Rasi Media. Tapi Fatur tadi kelewatan T yang kedua ya Mas ya? Betul. Itu tadi tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjamin LPS. Betul. Mungkin bisa dijelaskan juga Mas bagaimana jika tingkat bunga simpanannya itu melebihi tingkat bunga penjaminan dari LPS tadi Mas? Oke, jadi secara berkala gitu ya Mas Fatur, itu LPS akan menetapkan dan mengumumkan TBP, kita singkatnya adalah TBP, tingkat bunga penjaminan. Jadi sahabat Rasi ini perlu memperhatikan baik-baik
TBP dari LPS ini pada periode ini berapa sih gitu Iya, ya. iya. Nah, untuk periode terakhir di Januari sampai dengan di Februari sampai dengan 31 Mei 2026, Betul. TBP di Bank Umum Iya. itu sebesar 3,5%. 3,5%. Oke. Dan untuk BPR atau Bank Perkreditan Iya. Rakyat, Perekonomian Rakyat Oke. itu 6%. Oke. Serta kalau sahabat Rasi ini punya valuta asing di Bank Umum itu sebesar 2%. 2%. Nah, apabila nanti sahabat Rasi ini punya simpanan lebih dari itu, Iya. maka LPS tidak menjamin Tidak bisa simpanan tersebut. Oke, gitu. jadi batasan-batasannya tadi kalau untuk apa ya, TBP tadi Mas ya? Betul, TBP. itu 3,50%. Betul. Kemudian untuk bank umum ada tadi 3,5% itu untuk Bank Umum, Oke, dan 6% untuk BPR, dan 2% untuk valuta valuta asing. asing gitu ya, Sahabat Terasi Media. Jadi seperti itu ya konsepnya. Jadi kalau sampai nanti Sahabat Terasi punya value yang lebih dari itu, gitu, Iya. otomatis nanti dari LPS nggak bisa menjamin. Tidak bisa dijamin. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. baik-baik. Dan kami juga perlu mensosialisasikan juga gitu Betul. ya. Apabila nanti sahabat Rasi ini ditawarkan misalkan cashback dalam Iya. bentuk uang, itu juga menjadi salah satu komponen perhitungan dari bunga tersebut. Loh, oke. Jadi perlu diperhatikan baik-baik saja. Iya, iya, iya. Kita juga mengenal istilah gitu ya Mas Fatur ya, Betul. high risk high return. Iya. Jadi intinya kalau sahabat Rasi ini bersedia untuk mendapatkan keuntungan yang besar, Ya. maka resiko yang akan ditanggung oleh sahabat Rasi itu juga akan semakin besar. Semakin gitu besar sih, Mas gitu Fatur. ya. Oke, siap. Itu tadi Sahabat Terasi Media ya. Tadi untuk T yang kedua tadi ya. Dan tadi juga Mas Ben menyampaikan bahwa memang LPS ini menjamin dana dari nasabah gitu Mas. Betul. Mungkin bisa dijelaskan juga sih Mas bagaimana LPS ini Oke. menjamin dana dari nasabah. Jadi mungkin kita penjelasannya ini kita mungkin bermulai dari LPS ini awalnya dulu Iya. pada saat berdiri di 2005 gitu ya, 2005. beroperasinya di 2005 gitu Mas Fatur. Oke. Itu kami mendapatkan yang namanya setoran dari pemerintah sebesar 4 triliun Iya. untuk operasional LPS sendiri. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu kami juga mewajibkan seluruh bank yang ada di Indonesia, baik itu bank umum, Iya. bank syariah, bank Iya. konvensional, BPR, BPRS maupun bank internasional yang membuka kantor cabang di Indonesia. Itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Oke. Dan mereka semua harus membayar yang namanya premi penjaminan LPS sebesar 0,1% dari DPK atau dana pihak ketiga. Oke. Dibayarkannya itu 2 kali dalam 1 tahun, Mas Fatur. Oke, seperti itu ya. Kemudian kami juga dari dana modal dan juga premi tadi, Iya. kami juga investasikan lagi ke surat berharga yang dilindungi pemerintah. Oke, Gitu. seperti itu. Dana-dana tersebut itu kita kumpulkan nanti untuk apabila ada bank yang bangkrut tadi, maka untuk penyelesaiannya itu akan menggunakan uang tersebut. Tersebut tadi ya. Oke, seperti itu Sahabat Terasi Media tentunya ya. Ini ada yang tanya sebenarnya Mas ya. Oke. Satu terkait Agnes itu termasuk perbankan atau bukan sih Mas itu? Apa? Agnes. Agnes apa ini? Itu kayak e-wallet itu apa mungkin? Oh, e-wallet itu masih belum termasuk dari program penjaminan kami. Jadi Oke. penjaminan LPS ini hanya terbatas di simpanan dalam Simpanan bank. dalam bank, oke. Jadi bank sendiri kan kadang menerbitkan yang namanya produk-produk lain ya Mas Fatul Betul, ya. betul. Salah satunya mungkin e-money gitu ya. Ya. Ini juga tidak dijamin oleh LPS. Jadi misalkan e-money sahabat Rasi ini hilang gitu ya, itu tidak akan dijamin oleh LPS. Oke, siap. Kayak Jadi- gitu. Jadi memang lebih ke perbankan tadi. Mas? Perbankannya. Oke, Dan siap. banknya syaratnya pertama adalah banknya harus tutup dulu Mas Tutup Fatul. dulu, betul. Harus dicabut, Dicabut izin usahanya oleh OJK. Oke, seperti itu Sahabat Terasi Media ya. Oke, Mas Ben, nanti Fatur juga pengen tanya beberapa hal juga Oke. terkait produk-produk perbankan apa saja yang dijamin LPS tadi ya. Nanti bisa dibahas setelah yang satu ini di segmen selanjutnya. Tentunya untuk Sahabat Terasi Media juga jangan kemana-mana. Stay tune bareng Fatur dan juga Mas Ben di Ngobrol Bareng. Rasi Media, dan informatif.
Oke, sahabat Rasi Media, sudah tahu belum tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Nah, Fatur kasih tahu ya. LPS ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab pada Presiden dan juga bertugas menjamin serta melindungi dana masyarakat yang ada di bank. Baik itu nanti di bank konvensional maupun di bank syariah ya. Simpananmu aman sepanjang nanti kamu bisa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tentunya LPS juga bisa menjamin hingga 2 miliar rupiah per bank per nasabah sahabat Rasi Media. Dan tentunya ke depannya agar simpanan dijamin itu tadi ada 3T ya, tercatat dalam pembukuan bank, suku bunga simpananmu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan dari LPS dan tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank. Khusus untuk bank syariah nih ya, ini ada syarat tingkat bunga itu tidak berlaku. Jadi di bulan suci Ramadan ini sahabat Rasi Media, yuk kelola keuangan dengan kebijakan agar hati tenang dan juga ibadah makin maksimal. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. Aman, ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Aman, ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Aman, ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman, ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman, ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman, ada LPS. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur dan juga Mas Benazar Ahmad nih. Tentunya di ngobrol bareng Lembaga Penjamin Simpanan dengan tema Ramadan penuh berkah, simpanan tetap aman bersama LPS. Mas Ben, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentunya dengan beberapa pertanyaan tadi dari Fatur terkait produk nih ya. Oke. Jadi boleh dong dijelasin terkait produk-produk perbankan apa saja yang mungkin bisa dijamin oleh LPS. Oke, perlu dijelaskan juga sih memang LPS ini menjamin simpanan produk-produk bank yang bentuknya adalah simpanan ya Mas Fatur Oke. ya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan, kalau bentuk lain gitu ya, misalkan investasi, Iya. kan bank juga selain misalkan menerbitkan e-money gitu ya, ada yang namanya mungkin saham Iya. atau reksadana, ini belum dijamin oleh LPS. Oke, belum. Jadi produk-produk bank yang dijamin LPS ini yang bentuknya seperti simpanan, seperti tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan juga bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sahabat Rasi Media untuk produk-produknya tadi ada tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan juga simpanan lain yang dipersamakan gitu Betul. ya. Dan kayak untuk tadi e-wallet dan sebagainya memang belum ya. Belum dijamin oleh Saham dan saham juga belum. reksadana juga belum. Reksadana juga belum. Oke, seperti itu sahabat Rasi Media. Jadi jangan sampai salah ya. Nanti kalau Iya. kamu mungkin punya saham terus ada problem terus dan malah nanti nyalahin LPS atau gimana, nanti itu Nah, memang bukan betul, wewenang gitu ya. betul, bukan ranah kami gitu ya. Mas. Oke, siap itu. Mas Ben, mungkin boleh dong dijelasin juga bila terjadi masalah atau apa ya problem lah atas institusi bank tempat menyimpan uang, bagaimana sebenarnya prosedur yang harus dilakukan nasabah untuk memperoleh penjaminan tadi? Oke, yang pertama kami sampaikan itu ya, apabila bank tempat sahabat Rasi ini menabung atau menyimpan uangnya ini dicabut izin usahanya, Iya. yang pertama dilakukan adalah jangan panik, Oke. tetap tenang dan juga selalu update. Jadi yang pertama mungkin bisa dilakukan oleh sahabat Rasi gitu ya, Mas Fatur. Iya. Itu adalah memastikan apakah informasi ini benar-benar Valid. valid, Iya. betul. Apakah bank tersebut memang benar-benar ditutup oleh OJK. OJK, ya. Kita tabayun dulu apakah ini benar atau Benar enggak. atau Takutnya kan hoax gitu Iya, ya Mas ya. betul, Karena
di era sekarang ini hoax juga semakin gencar merasa juga gitu. gitu. Betul. Iya. Yang kedua, LPS juga sahabat Rasi juga bisa melakukan cross check via website dari LPS. Oke. Jadi apabila bank tersebut dicabut izin usaha oleh OJK, iya. kami biasanya akan menerbitkan press release dan Iya. juga update di sosmed kami bahwa bank tersebut memang benar dicabut izin usahanya oleh OJK, iya. dan sekarang sudah menjadi urusan oleh LPS gitu. Iya. Oke. Nah, nanti untuk nasabah gitu ya, selain tadi benar cross check gitu ya, cross checknya bisa pakai medsos atau apa, bisa juga datang langsung ke banknya, ke lokasi, ke kantor banknya langsung. Oke. Untuk nanti di sana ada PIC dari LPS yang akan menjelaskan apa saja yang harus dilengkapi untuk menebus atau mengurus penjamin agar simpanannya dijamin itu. Oke, gitu. seperti itu ya. Jadi selain tadi cross check juga lewat media sosial ya Mas ya. Untuk Instagramnya di kawinusa.journey ya Mas ya. Itu adalah sosmed dari kantor perwakilan LPS kami. Oke. Untuk sosmednya sendiri adalah LPS _ IDIC. Oke, seperti itu Sahabat Rasi Media ya. Jadi tentunya untuk kamu yang mungkin pengen tahu lah caranya atau pengen cari informasi juga tentang LPS dan lain sebagainya, nanti bisa langsung saja kunjungi Instagramnya di kawinusa.journey dan juga di LPS_ID. Oke. Dan kembali membahas terkait tema kita nih Mas ya. Fatur pengen tanya juga terkait kasus perbankan gitu ya. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Mas, adakah kasus perbankan yang bisa dijadikan contoh berfungsinya dari peran LPS ini tadi? Oke, sejak kami berdiri gitu ya Mas Fatur, dari 2005 hingga Januari 2026 gitu ya, LPS itu sudah melakukan resolusi bank dengan cara likuidasi sebanyak 149 bank. 149. Jadi yang terdiri dari 1 bank umum, 132 BPR dan juga 16 BPRS. Oke. Kami LPS itu juga tidak hanya kalau melikuidasi tadi itu artinya adalah menutup Mas Fatur. Oke. Jadi tidak bisa diselamatkan si bank itu. Jadi hanya bisa ditutup. Nah, selain itu kami juga sudah melakukan penyelamatan itu kepada 2 bank. Yang pertama melalui penempatan modal sementara. Betul. Itu terhadap 1 bank umum dan juga konversi bail-in, konversi modal pada 1 BPR. Oke. Untuk BPR-nya sendiri ini lokasinya kalau nggak salah di Jawa Barat dan dilakukan penyelamatan ini di 2024. Oh, baru. Oke. Jadi itu memang ada beberapa contohnya gitu ya Mas ya. Mohon maaf Mas, ini ada yang mau tanya nih dari Bu Ari yang ada di Madiun ini Mas. Halo, assalamualaikum Mas Fatur, Mas bin Nasir, Iya, kayak Perdana Menteri Pakistan, bin Nasir Bhutto. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Dalam badai tangkap Mas, di LPS ini apa cuma bisa menanganin orang gini Mas? Saya punya saudara pensiunan, dia itu sudah lansia, terus dia itu gajinya itu jarang diambil, kadang-kadang setahun sekali, kadang-kadang 6 bulan sekali baru diambil Mas. Nah itu pada dia nggak ada sangkut paut untuk di luar itu kayak pinjam meminjam atau itu nggak ada. Nah tiba-tiba itu kan ada pemberitahuan katanya itu pernah pinjamin itu gitu loh pokoknya, terus sampai tabungannya itu terkuras sampai hampir 70-an lah gitu Mas, 70-an jeti. Nah itu apa di lembaga LPS ini juga menangani seperti itu atau bukan gitu loh Mas? Izin menjawab mungkin. Ngoten mawon, matur suwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin menjawab Ibu. Jadi kalau tadi ya kasusnya Ibu yang mana tetangganya itu seorang pensiunan gitu ya, yang sudah tua, tidak pernah melakukan transaksi atau apapun itu aktivitas perbankan, tapi tiba-tiba namanya disangkut pautkan ke suatu kredit yang nantinya mengurangi saldo dari
tabungan tersebut gitu ya. Iya. Nah, ini masih belum menjadi kewenangan kami ini, Iya. Bu siapa tadi? Bu Ari. Bu Ari. Jadi kewenangannya ini masih di OJK. Jika Ibu menemukan kondisi-kondisi seperti ini, Iya. Ibu bisa melaporkan ke website atau pengaduan lewat kanal-kanal OJK. OJK. Bisa juga datang ke kantor OJK kalau misalkan dekat gitu ya. Oke. Kalau agak jauh mungkin bisa menggunakan kanal lain seperti itu. Karena kalau di bank yang masih sehat, bank Iya. beroperasi gitu ya Mas, Iya. itu pengawasannya masih di OJK. Oke. LPS sendiri ini baru melakukan tindakan itu apabila banknya sudah dicabut izin usahanya. Oke, Seperti itu. ya. Oke, jadi untuk Bunda Ari tadi ya, semoga untuk jawabannya juga sesuai ya dan juga bisa menjawab dari pertanyaan dari Bunda Ari yang ada di Madiun tadi. Oke, ya matur suwun katanya. Oke. Jadi Mas untuk pembahasan di segmen selanjutnya ini nanti masih akan ada yang mau lewat dulu. Oke. Jadi kita akan lanjut di segmen selanjutnya juga. Dan untuk sahabat Narasi Media juga yang mungkin ingin interaktif kembali juga nanti bisa menghubungi Fatur juga Mas Ben via WhatsApp di 0811302096 ya. Jadi jangan kemana-mana. Rasi Media, inspirasi dan informatif. Oke, halo sahabat Narasi Media. Sudah tahu belum sih kamu tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS? Fatur kasih tahu ya. Jadi LPS ini adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada presiden serta bertugas menjamin dan juga melindungi dana masyarakat yang ada di bank. Baik di bank konvensional maupun di bank syariah, asal simpananmu aman sepanjang nantinya kamu memenuhi ketentuan yang telah berlaku. LPS ini bisa menjamin ya hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank sahabat Narasi Media. Dan tentunya agar simpananmu ini nanti dijamin, sebenarnya ada 3 syarat ya, 3T. Tercatat dalam pembukaan bank, suku bunga simpananmu tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan juga tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank. Dan khusus bank syariah ini ya, khusus bank syariah ini untuk syarat tingkat bunga ini tidak berlaku. Makanya di bulan suci Ramadan ini, yuk kelola keuangan dengan bijak agar hati tenang dan ibadah makin maksimal. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media inspiratif dan informatif. Tak perlu berpikir 2 kali untuk menabung. Aman ada LPS. Semua cita-citaku pasti akan tercapai. Aman ada LPS. Sekarang menabung tak perlu khawatir lagi. Aman ada LPS. Ada lembaga penjamin simpanan untukku. Aman ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman ada LPS. Gapai cita mulai dari menabung. Aman ada LPS. Kepastian untuk melangkah maju. Aman ada LPS. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif masih bareng Fatur dan juga Mas Binazar Ahmad tentunya di ngobrol bareng Lembaga Penjaminan Simpanan. Mas, tentunya Fatur juga masih pengen tanya nih seputar LPS gitu lah. Kalau mungkin kita bicara Mas ya terkait perencanaan, sebenarnya seberapa penting sih untuk mengatur keuangan selama bulan Ramadan ini, Mas? Oke, pastinya sangat penting ya Mas Fatur ya. Iya. Karena di bulan Ramadan ini kita biasanya karena banyak kewajiban juga ya. Iya. Mungkin yang Muslim ini juga harus menunaikan zakat, Iya. infak dan sodako. Kemudian biasanya karena puasa kita lapar mata gitu ya Mas, Iya, pengen betul. buka dengan apa ya, hidangan viral hidangan lah, viral, yang apalah yang apa. Nah ini kadang-kadang bikin apa namanya keuangan kita jebol gitu Mas. Iya betul. Bikin lebih boros dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, ini iya. nih. Oleh karena itu perlu diperhatikan nih sahabat Rasi gitu ya. Iya. Dalam melakukan perencanaan keuangan itu pastikan bahwa apakah ini benar-benar
kebutuhan Iya. atau ini hanyalah keinginan. Oke. Jadi perlu kita bedain kayak gitu, Mas. Iya, betul. Kalau misalkan ini cuma keinginan saja dan ini nggak harus dilakukan, ya nggak usah dilakukan, ditunda dulu gitulah. Oke. Tapi kalau memang wajib seperti zakat atau mungkin hal-hal yang sifatnya umum gitu ya, kebutuhan, ya itu tetap dilakukan gitu, ya. Mas. Tapi memang kesalahan apa sih Mas sebenarnya yang paling sering dilakukan oleh nasabah tanpa sadar gitu Mas kalau untuk akhir-akhir ini Mas? Mungkin kalau nasabah akhir-akhir ini gitu ya, yang dapat nantinya biar nggak dijamin gitu ya Mas Fatur ya. Iya. Itu kebanyakan adalah tidak memperhatikan suku bunga dari LPS itu, gitu sih. Jadi sahabat Rasi pastikan ya simpanannya ini benar-benar aman. Ingatnya gini aja sih Mas Fatur ya, TBP ini atau tingkat bunga penjaminan LPS itu adalah alat untuk memperhatikan kewajaran dari suatu imbal hasil dari investasi gitu Mas. Kalau ditawarin atau diiming-imingin misalkan bunganya 40% per bulan. Nah, secara logika sendiri kan ini sudah tidak masuk akal gitu ya. Betul. Oleh karena itu dihindari saja karena itu pasti akan menjerumus ke penipuan atau penyalahgunaan keuangan gitulah. Oleh karena itu tetap jangan sampai tertipu investasi bodong dan juga tetap kalau bisa gitu ya, naruhnya tetap di bank saja karena dijamin oleh LPS. Gitu, seperti itu Sobat Rasi Media ya. Fatur sempat lupa ini pengen tanya sebenarnya terkait LPS ini ya. Sebenarnya apa sih Mas tantangan terbesar dari LPS untuk saat ini Mas? Tantangan kami ini mungkin tantangan yang paling dekat ini adalah penjaminan polis asuransi gitu ya Mas ya. Karena sudah hampir 20 tahun lebih kita beroperasi ini, kita fokusnya memang di perbankan saja. Asuransi ini adalah suatu tantangan baru. Ini kita juga masih meraba-raba bentuknya seperti apa. Oleh karena itu sekarang LPS sendiri sedang menyiapkan seluruh sistemnya, kemudian fasilitasnya dan juga kebutuhan-kebutuhannya, misalkan regulasinya, kemudian hubungan-hubungan dengan industri asuransinya sendiri. Jadi biar nanti benar-benar sahabat Rasi yang punya asuransi itu aman gitu, punya keamanan yang sama dengan nasabah perbankan. Gitu Mas. Terkait menjamin polis asuransi tadi Mas ya, kan dan di tahun 2028 Mas, ya, betul. Mungkin bisa dikasih apa ya Mas ya, contoh lah Mas ya, untuk saat ini nantinya apa sih yang dapat sahabat Rasi terima ketika nanti polis asuransi ini terjalankan itu Mas? Sama sih tadi kayak yang saya jelaskan gitu ya. Nanti apabila mungkin mirip dengan penjaminan bank sih Mas, penjaminan simpanan di bank. Jadi nanti harus si si perusahaan asuransinya ini bangkrut dulu, baru nanti LPS akan masuk dan melakukan penjaminan. Nah, untuk kayak persyaratannya apa dan segalanya ini masih dalam proses tadi pembuatan regulasinya gitu sih Mas. Seperti itu. Tapi Mas berkaitan dengan LPS nih, sebenarnya bagaimana caranya LPS ini menjaga kepercayaan publik gitu ya, agar saat ada bank bermasalah nih mereka ngerasa tetap aman nih Mas? LPS pasti berusaha untuk selalu mempercepat, jadi mempercepat proses dari pembayaran simpanan itu, pembayaran penjaminan simpanan itu, karena kami juga pasti mengetahui bahwa uang yang ditaruh di bank itu pasti merupakan kebutuhan itu ya. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing nasabah tadi. Oleh karena itu LPS selalu berusaha untuk mempercepat prosesnya. Mungkin dulu Mas, awal-awal kita berdiri itu kita tuh setelah bank dicabut itu menunggunya mungkin jauh lebih lama. 20 hari kerja sampai dengan 30. Mungkin 1 bulanan lebih gitu. Setelah bank ditutup baru nasabah itu dapat menerima simpanannya. Nah, saat ini LPS mulai mempercepat. Bagi nasabah-nasabah yang langsung aman gitu ya. Dia tidak terindikasi perbankan, tipi bank tadi, terus tingkat bunganya terjaga. Dananya juga tidak melebihi 2 miliar gitu ya. Itu langsung bisa dijamin 3 sampai 5 hari kerja Mas. Mas Fatur.
cepat ya Mas berarti ya? Iya, kami selalu berusaha untuk mempercepat proses gitu Mas. Berarti tadi kan kalau 3 sampai 5 hari ya Mas ya? Betul. Itu kan yang memang sudah terpenuhi syaratnya tadi. Betul, yang sudah clear and clean gitu lah. Gitu. Tapi nanti kalau yang ada indikasi-indikasi ini kok ada pernah nitip nih, terus simpanannya tidak tercatat. Nah, ini kami biasanya kita tunggu dulu sampai dengan nanti batas waktunya 90 hari kerja gitu Mas. Berarti semisal memang ada indikasi yang tidak tercapai dari syarat tadi, dari LPS sendiri pun tindakannya seperti apa sih Mas? Kami biasanya akan melakukan pendalaman Mas. Kita ada yang namanya rekonsiliasi dan verifikasi untuk memastikan benar-benar bahwa simpanan nasabah ini sesuai dengan kriteria 3T tadi gitu. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau memang tidak memenuhi otomatis ya dana hilang ya? Dananya hilang gitu. Jadi sebenarnya ada potensi kembali sih apabila sisa hasil likuidasinya itu melebihi dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh LPS. Jadi tadi mungkin kami sebutkan gitu ya Mas, salah satu tugas dan fungsi LPS adalah melakukan resolusi bank. Betul. Nah, resolusi bank itu yang bentuknya likuidasi itu adalah mengenolkan semua bank. Maksudnya seluruh aset bank itu kita jual Mas. Jadi kalau bank itu punya mobil, punya gedung, punya peralatan fisik, punya kredit gitu ya, punya fasilitas kredit yang diberikan ke masyarakat, nah itu kita nolkan. Jadi kita jual semuanya untuk salah satunya juga untuk melakukan penjaminan tadi dan juga untuk melakukan operasionalnya. Kan selama bank dilikuidasi itu juga masih ada operasional, yakni penagihan kredit-kredit tadi. Gitu. Jadi untuk sahabat Rasi Media memang untuk mengantisipasi tadi ya tentunya harus ya tadi tetap mengikuti syarat-syarat dari LPS terdiri ada 3T tadi tentunya, dan ini penting sahabat Rasi Media agar kedepannya ya naudzubillah gitu ya. Kalau misal musibah terjadi ya tentu masih ada penjaminan tadi dari LPS gitu ya. Oke, Mas, kalau kita lihat masyarakat sekarang terutama mungkin di desa gitu ya, sebagian masyarakat mungkin masih menyimpan dana dalam jumlah besar itu di rumah. Betul. Bahkan untuk kebutuhan lebaran. Sebenarnya apa sih Mas langkah yang tepat yang harus dilakukan? Oke, pastinya untuk menyimpan uang di rumah gitu ya, apalagi dengan nominal yang cukup besar itu pasti punya resiko yang besar juga gitu ya Mas Fatur. Betul. Saat ini resikonya itu juga banyak, kayak misalkan kehilangan karena dicuri, diambil orang lain mungkin, atau bencana alam, juga mungkin kebakaran, jamur dan lain sebagainya lah yang membuat uangnya rusak dan juga nanti tidak laku lagi gitu ya. Nah, saran dari kami gitu ya, itu kita bisa menarik dana itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita memang perlu banget menghitung-hitung dulu Mas Fatur. Apalagi kebutuhan lebaran kan pasti banyak ya. Ada THR untuk keponakan terus gitu, dan lain sebagainya itu benar-benar dihitung dulu. Lalu nanti memang kalau benar sudah sesuai gitu ya, misalkan yang dibutuhkan 10 juta gitu ya, diambilnya 10 juta atau lebih dikit gitu. Jangan sampai kebutuhannya 10 juta tapi yang diambil 100 juta. Nah, ini kan pasti ada resikonya. 90 jutanya ini kececer atau apa gitu sih, bahkan Mas. Ya kalau di desa masih ada istilah atau mitos-mitos kayak uangku kok tiba-tiba hilang, ini yang diambil ini diambil itu. Nah, itu juga salah satu potensi yang tentunya memang harus diatasi gitu ya. Tapi Mas, kalau dari LPS sendiri apakah memang ada pesan ya untuk masyarakat menjelang meningkatnya transaksi digital gitu Mas? Oke, kalau transaksi digital gitu ya, LPS juga perlu menginformasikan bahwa bank digital itu juga salah satu penjaminan atau peserta penjaminan dari kami. Jadi bank digital itu dijamin oleh LPS juga. Selama suku bunganya itu sesuai dengan tingkat bunga LPS tadi. Nah, mungkin di momen Ramadan ini Mas Fatur, ini kita juga pastinya adalah suatu waktu untuk melatih pengendalian diri kita gitu ya. Bukan hanya cuma menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Mari kita tata keuangan kita dengan lebih bijak, simpan dana di bank karena bank itu dijamin oleh LPS dan aman. Seperti itu. Dan juga pastikan juga rencana finansial kita itu tetap sehat. Jangan sampai nih pemasukan kita
pengeluaran kita melebihi dari pemasukan kita. Ini juga agak tidak realistis juga sih Mas. Oke, siap. Gitu. Jadi penting ya untuk memanage keuangan dari Mas ya. Penting banget sih Mas. Iya. Jadi salah satunya juga terkait mungkin sahabat terasi yang mungkin di rumahnya masih banyak menyimpan uang cash gitu. Itu pun juga tidak disarankan. Betul. Jadi lebih baik ambil aja atau tarik tunai sesuai dengan kebutuhan. Betul. Ya minimal lebih dikit oke lah untuk antisipasi seperti itu. Tentunya Mas Ben ya sekali lagi memang luar biasa juga terkait LPS sendiri, kedepannya juga Fatur berharap LPS benar-benar bisa lebih maju, lebih bisa membantu masyarakat tentunya. Amin. Dari segi perbankan dan lain sebagainya tentunya. Selain ini Mas mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk masyarakat Magetan. Oke, mungkin kami juga perlu mengenalkan ya, Mas Fatur ya. LPS sendiri sekarang sudah hadir, sebenarnya sudah hadir dari 2024 di kantor perwakilannya di Surabaya, Jawa Timur. Memang dulu LPS itu operasionalnya hanya terpusat di Jakarta. Betul. Saat ini sudah di 2024, sejak 2024 kami sudah membuka 3 kantor perwakilan. Yang pertama kantor perwakilan LPS 1 itu di Medan, kantor perwakilan LPS 2 yakni saya sendiri, ini di Surabaya, dan yang ketiga ini di Makassar. Bagi masyarakat yang mungkin punya simpanan di bank yang ditutup atau dicabut izin usahanya, terus punya kendala atau permasalahan, bisa banget datang ke kami gitu Mas Fatur dan menyampaikan permasalahannya gitu Mas. Tadi sebelum Fatur akhiri sebentar, mungkin terkait tadi menyampaikan permasalahan gitu Mas. Kita apakah langsung datang ke Kediri atau Surabaya atau seperti apa Mas? Kami punya tadi ya, mungkin kalau kantor kami ada di Surabaya. Kantor perwakilan LPS 2 di Tunjungan Pakuwon Tower di Tunjungan Plaza 6 lantai 27. Nah, mungkin bagi sahabat Rasi yang jauh banget dari Surabaya, ini cukup bisa lewat kanal media sosial kami LPS. Ada tadi IG kami ada LPS_IDIC, ada juga kawinusa.journey. Ini adalah akun sosial media dari kantor perwakilan kami, yang mana nanti bisa di DM saja di situ Mas. Jadi nanti kami akan teruskan permasalahan tersebut ke pusat. Memang tugas dari kantor perwakilan sendiri ini adalah masih terbatas Mas. Jadi belum melakukan yang fungsi tadi kayak penjaminan apa-apa. Fungsi kami adalah melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Gitu Mas. Jadi memang bisa saja nggak harus ke kantor. Langsung di DM saja, cukup DM saja bisa. Nanti kami akan insya Allah kami tanggapi. Seperti itu untuk sahabat Rasi Media yang ada di sekitaran Magetan dan lain sebagainya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Ben ya yang sudah hadir di studio Rasi Magetan, memberikan edukasi juga kepada sahabat Rasi Media terkait LPS, dan mungkin kita lain waktu bisa ketemu lagi Mas, bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan Fatur dan juga Mas Ben di Ngobrol Bareng Lembaga Penjamin Simpanan ya, dengan tema Ramadan Penuh Berkah, simpanan tetap aman bersama LPS. Saya Fatur dan juga tentunya Mas Ben pamit undur diri terlebih dahulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.